sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bagaimana keadaan adik-adik pada hari ini? Nah, semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini juga kita boleh bertemu kembali di sekolah minggu online pada hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita semua beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan membuka serangkaian ibadah kita saat ini dengan doa. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat puji-pujian, suci, suci, suci. Kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Adik-adik yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tidak ada yang bermain dengan teman atau tidak ada yang bermain dengan adik atau kakak. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan
Engkau masih memberikan kami semua nafas kehidupan untuk dapat kami nikmati pada hari ini. Di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Gemim Ebenezer Watutumau. Bapa yang berkata kerajaan sorga, sebelum kami beribadah, sebelum kami menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, Engkau berkati kiranya kami semua, anak-anak-Mu, bahkan orang tua kami, enci dan engku sekolah minggu yang ada. Terima kasih banyak Tuhan, kami buka ibadah kami saat ini dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membuka serangkaian ibadah kita saat ini dengan doa. Dan saat ini juga kita kedatangan teman. Nah, siapakah teman itu? Ya, teman kita adalah Diego dan Dora. Tepuk tangan. Selamat datang untuk Diego dan Dora di Sekolah Minggu Online Jemaat Gemim Ebenezer Watutumau. Halo adik semua yang di rumah. Hai, Perkenalkan, nama saya Dora. saya Diego. Ya, adik-adik, sekarang Dora dan Diego sudah tumbuh menjadi anak yang besar seperti sekarang ini. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Amin, puji Tuhan. Nah, Diego, Ya, Dor. sekarang kita sedang melakukan perjalanan kemana ini? Sekarang ini kita lagi ada di hutan Amazon. Oh, sekarang kita ada di hutan Amazon, adik-adik. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu tidak kalau hutan Amazon itu ada di bagian negara mana? Hutan Amazon terdapat di Amerika Selatan. Yeay! Benderanya bisa adik-adik lihat di sini, atau di situ dan di situ. Oke, Diego. Ya, Sekarang torang mau ajar kepada adik-adik untuk menyanyi torang lagu yang biasa torang dia menyanyi waktu torang masih kecil. Masih ingat? lagu apa? Lagu dang yang masih torang kecil torang selalu menyanyi sama-sama dang. Tiap hari torang mau nyanyi lagu itu. Bangun tidur. Ya betul, bangun tidur. Bangun tidur, ku terus mandi. Salah. Oh, Memang sih harus mandi, tapi ada yang lebih penting daripada mandi kalau bangun tidur. Ayo coba ingat-ingat. buka mata. Iya kok orang kalau bangun tidur pasti buka mata. Kalau torang buka mata, torang mau cari pas apa lebih dulu? Oh, Tuhan Yesus. Ya, Ya. betul sekali. Torang cari pas Tuhan Yesus lewat apa? Berdoa. Ya, jadi Dora dan Diego mau mengajak adik-adik semua di rumah untuk bernyanyi lagu ini sama-sama. Jingle Dora dan Diego. Yeay! Tidur aku berdoa, tak lupa baca Alkitab, agar jadi anak yang taat pada Tuhan dan orang tua. Bagaimana adik-adik? Gampang kan? Gampang kan? Diego saja bisa. Yeay! Sudah ingat kan Diego lagunya? Sudah dong. Ayo adik-adik kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Tidur aku berdoa, tak lupa baca Alkitab, agar jadi anak yang taat pada Tuhan dan orang tua. Diego, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama dengan adik-adik, teman-teman kita
di Jemaat Gemim Ebenezer Kumo. Hore! Nah, adik-adik sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Dora, kalau Dora mau memuji Tuhan bersama Cia ya, Ya, betul sekali. Ibu pergi meneliti dulu. Ada apa sih yang ada di hutan Amazon ini? Ya, baiklah, tapi jangan lupa kamu juga harus memuji Tuhan bersama hewan-hewan yang ada di hutan Amazon ini. Oke? Pasti dong. Oke. Baik. Dadah. Nah, adik-adik yang di rumah sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Raja Segala Bangsa. Nah, Ciaya, 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 Ciaya di mana ya? Hai Bapak, Hai Ciaya. apa kabar? Puji Tuhan luar biasa Ciaya. Ciaya gimana kabarnya? Luar biasa. Ciaya, sekarang kita akan memuji Tuhan. Oke, Lagu apa yang kita nyanyikan? Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Dan ku beritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua disayang Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Tetap setia andalkan Tuhan, sukacita setiap hari. Firman Tuhan, kesukaanku semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemalas, bukan pembohong, bukan pemarah, bukan anak manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia membenarkan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menguduskan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita, Dia menebus kita. Pada salib Kristus, hikmat dan kekuatan Allah.
Diego ini di mana? Diego. Diego. Iya, Dora. Diego. Iya, Di mana? tunggu sebentar. Diego ini di mana sih? Kamu dari mana, Diego? Aku dari sungai. Oh, kamu sungai. Ternyata Dora, Mm-mm. adik-adik, di sungai ada hewan yang sangat berbahaya. Hewan apa itu, Diego? Itu ikan piranha. Iya ya, ikan piranha itu cukup berbahaya untuk ikan-ikan lainnya yang ada di sungai Amazon ini. Untung aku gesit. Tapi kamu tadi memuji Tuhan apa tidak, Diego? Ada, pasti ada. Tadi aku memuji Tuhan bersama dengan hewan-hewan yang aku temui. Bagus dong. Karena semua hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan ini juga merupakan ciptaan Tuhan, Diego. Iya, mereka juga adalah ciptaan Tuhan, sama seperti adik-adik di rumah. Berarti kita harus juga merawat dan memelihara tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Iya, betul. Oke, nah sekarang Diego, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan. Nah, ada bawa senjata atau tidak? Ada Apa senjatamu? Alkitab. Oke, mana? Aman, Alkitab. Kamu bawa juga kan? Ada dong. Nah, saya membawa Alkitab. Saya juga. Nah, adik-adik siapkan Alkitab di rumah ya. Dan kita akan membaca firman Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Ajak juga mama dan papa, oma dan opa, bahkan kakak beradik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ini, Diego. Iya, karena cerita firman Tuhan akan menuntun adik-adik untuk menjadi anak Tuhan. Ya, betul sekali. Ayo sama-sama kita dengarkan cerita firman Tuhan dalam video berikut ini. Ayo. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi.
bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dora, cerita yang tadi bagus sekali. Ya betul, bagus sekali cerita yang tadi. Nah Diego, kamu kenal Raja Salomo kan? Iya, Raja Salomo yang pinter itu kan? Yang bijaksana itu, ya pintar Iya. dan bijaksana itu. Tahu tidak Raja Salomo itu membangun bait Allah selama berapa lama? 7 tahun.
Betul adik-adik? Jangan-jangan adik-adik di rumah juga tidak tahu kalau Raja Salomo ini membangun bait Allah selama 7 tahun. Nah, Diego, tentang Raja Salomo ini juga berkaitan dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Oh iya, tentang firman Tuhan tadi menceritakan bahwa kita harus hidup bagi Yesus. Ya, betul. Sama dengan Raja Salomo. Raja Salomo juga hidup bagi Yesus, makanya dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Salah satunya dengan membangun rumah ibadat untuk Tuhan selama 7 tahun. Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo membangun bait Allah berisikan juga dengan emas-emas. Wow. Bayangkan itu adik-adik. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan yang terbaik di dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus. Contohnya apa memberikan yang terbaik? Ya, dengan salah satunya kita harus menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dengan rajin membaca firman Tuhan salah satunya. Dengar-dengaran orang tua. Iya, rajin berdoa. Rajin beribadah. Dan tentu saja hidup yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita semua adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mari kita gunakan hidup ini untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan Yesus. Ya, amin. Dan tentu juga kita harus lahir baru, Diego. Lahir baru itu bagaimana, Dora? Nah, lahir baru itu adalah ketika kita sudah membuka hati kita, menerima, percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan satu-satunya juru selamat hidup kita, maka dengan demikian kita akan hidup baru, karena dengan demikian kita akan dituntun oleh Roh Kudus, dan kita juga harus membaca firman Tuhan agar hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Itu lahir baru, Diego. Tapi sekarang Diego sudah tidak pergi ke gereja lagi. Ya iya, kan sekarang lagi corona. Tahu kan corona? Iya tahu. Ya, jadi untuk sementara kita harus berdiam diri dulu di rumah. Nah, adik-adik, dengan lahir baru juga artinya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Contoh salah satunya adalah ketika Tuhan mau kita untuk rajin membaca firman Tuhan dan berdoa, kita harus melakukannya. Itu yang juga disebut lahir baru. Tidak melakukan yang Tuhan tidak suka, Diego. Jadi kalau Tuhan bilang tidak boleh berbohong, Diego tidak boleh berbohong. Tidak boleh melawan orang tua. Ya, tidak boleh melawan orang tua. Seperti itu. Ngerti sekarang, Diego. Sudah mengerti? Oke adik-adik, saat ini kita akan berpisah dari adik-adik. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Bye. Dah Diego, dah Dora. Nah adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik tadi? Senang atau enggak? Senang, karena tamu kita, Dora dan Diego, boleh berbagi pengalaman. Nah adik-adik yang berkati Tuhan, ternyata kita semua harus menjadi manusia atau orang-orang yang lahir baru di dalam Kristus. Nah berarti torang harus meninggalkan semua torang pe kesalahan-kesalahan, torang punya dosa-dosa, torang pe pamalawang pa mama deng papa, torang pe pamalawang pa guru-guru, torang pe nakal-nakal di rumah. Berarti torang harusnya tinggal adik-adik, torang harus hidup kudus dan baik di hadapan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik yang berkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Apa
Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan berdoa. Nah, doa persembahan dan doa syafaat hari ini akan dipimpin oleh Enci Peggy Nelwan. Adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo, tadi kita sudah membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan. Dan sebelum kita selesai beribadah, kita harus berdoa tentunya dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kasih setiamu Tuhan. Begitu besar kasih setiamu kepada kami, sehingga Engkau selalu menjaga kami, rela mati bagi kami ya Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah membaca cerita firman-Mu dan sudah mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami baca dan dengarkan tadi bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami menjadi anak sekolah minggu yang selalu mencari Engkau ya Tuhan, dan selalu melupakan apa yang sudah kami lakukan, kesalahan-kesalahan kami, dan kami tidak mengulanginya lagi ya Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya persembahan itu bisa berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mau berdoa buat anak sekolah minggu ataupun guru sekolah minggu yang mungkin sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Engkau ya Tuhan mau melihat mereka, mau menjaga mereka, mau memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya obat-obat yang mereka makan dan minum bisa sembuh ya Tuhan melalui obat-obatan itu. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa ya Tuhan bahwa kami masih mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami alami ini bisa segera berlalu, supaya kami dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, bagi anak-anak sekolah minggu yang sedang melaksanakan ujian, kiranya Engkau memberkati supaya ujian yang dilaksanakan melalui di rumah mereka bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami minggu depan juga akan melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau mau melancarkan apa yang menjadi rencana dari guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo, karena semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan membaca cerita firman Tuhan, ditemani oleh Dora dan Diego. Untuk adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah menyaksikan video ini, jangan lupa tetap menyaksikan di channel yang sama untuk sekolah minggu online di minggu depan. Dan minggu depan masih akan ada berbagai kreativitas dari guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer, supaya adik-adik tetap semangat dalam mengikuti ibadah online di rumah. Dan bagi adik-adik yang sudah mendapatkan kertas untuk membaca cerita selama 1 bulan ke depan seperti ini, ya, bagi yang sudah membaca tetap terus membaca sampai selesai. Dan bagi yang belum sempat, ayo, tidak ada kata terlambat untuk membaca firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu juga tetap membaca, begitupun dengan adik-adik yang berada di rumah. Dengan demikian, adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap jangan lupa berdoa. Paling utama berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dan saling menyayangi antar sesama. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Dah.
menjadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Aku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia.